Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk membangun kesadaran manusia dalam menciptakan individu yang soleh serta membangkitkan semangat kesolehan sosial, mampu memberi pancaran cahaya hidayah serta nilai positif dalam kehidupan, dan juga menjadi kompas kehidupan menuju manusia paripurna, mulia, dan bermartabat. Al-Quran tidak sebatas dapat meluruskan akidah dan keyakinan dan menuntut ibadah agar benar dan khusyuk di hadapan Allah semata, akan tetapi juga berfungsi sebagai media untuk menjaga dan melindungi kita dari penyimpangan serta menuntut kepada kebaikan secara konsisten. Islam dan Al-Quran dapat menuntun manusia dalam 3 hubungan bangunan. Pertama, membangun hubungan dengan Tuhannya. Kedua, memperkuat hubungan dengan dirinya. Dan yang terakhir, menyelaraskan hubungan dengan sesama manusia. Dalam melaksanakan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terbatas apa yang ada dalam rukun Islam 5 saja. Ini menunjukkan bahwa kebaikan seseorang tidak cukup dengan melakukan kesolehan untuk dirinya sendiri, tetapi akan lebih sempurna ketika ia melakukan kesolehan di samping untuk kepentingan dirinya sendiri, juga kepentingan masyarakat di sekitarnya. Kesolehan ini yang ideal menurut Al-Quran adalah kesolehan yang memadukan secara sinergis antara kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Contohnya, jika seseorang memberikan makanan kepada orang miskin, itu baru dapat dikatakan sebagai kebaikan saja. Mengapa? Karena setelah orang tersebut selesai makan, pada suatu saat ia akan lapar lagi. Tidak ada perubahan nasib di dalam kehidupannya. Meskipun yang memberi makanan akan mendapatkan pahala di dalam buku amalnya dan telah berbuat baik menurut pandangan manusia. Namun, pada prinsipnya ia belum melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kesolehan sosial. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat 104 surat Al-Imran ini menjelaskan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta keutamaannya. Hendaknya ada di antara umat Islam yang sesuai dengan kemampuannya mengubah kemungkaran, menyeru kepada kebaikan, sebab kewajiban ini hanya untuk umat Islam. Maka beruntunglah mereka yang memenuhi kewajiban ini. Kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi dakwah, maka hendaklah ada beberapa orang melaksanakan fungsi dakwah untuk diteladani dan didengar nasihatnya. Pada surat Al-Imran ayat 104, Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin adalah segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyeru berbuat yang ma'ruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan 3 hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan janganlah kamu, wahai orang mukmin, menjadi seperti orang-orang yang berkelompok-kelompok, seperti orang Yahudi dan Nasrani yang bercerai-berai dan berselisih dalam urusan agama dan kemaslahatan umat, karena masing-masing mengutamakan kepentingan kelompoknya. Dalam Al-Quran juga banyak ditekankan implementasi keimanan dalam bentuk kesolehan, kepedulian, kesadaran, dan empati sosial. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 77, yakni, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian, dan berbuatlah kebajikan supaya kalian mendapat kemenangan. Kegiatan sehari-hari sebetulnya sangat akrab dengan kesolehan sosial.
seperti sedekah jariah, baik dilakukan di kantor, dusun, maupun lokasi lainnya, sesungguhnya merupakan contoh real kesolehan sosial. Memberikan sesuatu kepada orang lain hendaknya dilandasi rasa ikhlas tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu. Semua itu semata-mata demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat amalan ini akan dirasakan langsung oleh orang lain dan pahalanya terus mengalir meski kita sudah meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.